Mungkin kalian kalau ada yang komen, lah kok murah mas? Berarti yang punya pinter ngenyang guys. Pinter nawar yang punya. Halo guys, kembali lagi sama saya Yopi Suwarno dari Old Stars Garage. Nah, kali ini saya mau mereview sebuah mobil 4x4, tapi bukan hardtop. Kali ini saya mau nge-review mobil yang lebih kecil, ya, yaitu Suzuki Jimny. Nah, di samping saya ini adalah sebuah Suzuki Jimny tahun 84. Kalau orang Jeep bilang, sering disebut ini namanya Jimny talang karena ada ciri khasnya dari atapnya ya. Ada mirip talang di atas kaca depannya itu. Cuman ini sudah dimodifikasi jadi lebih seger ya. Ya lebih seger, ini buat kota-kota juga enak, buat nyemplung off-road juga mampu gitu. Nah, buat kalian mungkin yang punya mobil Jimny seperti ini, mungkin ini bisa jadi salah satu referensi buat modifikasinya ya. Kalau mau kota-kota juga enak, mau masuk medan off-road juga masih oke gitu. Nah, sedikit cerita tentang Jimny ya. Jadi Jimny yang model lama seperti ini adalah generasi kedua. Generasi pertamanya lebih kecil. Kalau orang sini nyebutnya Jimny jangkrik. Nah, mulai tahun 81 keluar yang model seperti ini. Ada Jimny trapeze, atapnya datar. Sama seperti ini kan dibikin custom. Jadi ini dituakan ya tahunnya. Dibikin atapnya datar, trapeze. Terus setelah itu ada Jimny talang. Terus setelah itu yang lebih mudaan keluar namanya Katana. Katana itu 4x2. Nah, kalau yang namanya Jimny yang kayak gini pasti 4x4. Itu kalau Katana 4x2 dan lebih mudah. Bedanya tadi di 4x2-nya sama atapnya dia lebih tinggi, high roof modelnya kayak gitu. Nah, ini kita lihat ya dari depannya ya. Dari depan ini fasianya ini udah diganti punyanya Jimny Caribbean. Jimny Caribbean itu yang Jimny, dia modelnya pickup tapi ada extended cabinnya ya. Itu tahun 2006, dia keluarnya cuma sebentar. Nah, basicnya sama seperti Jimny, cuman ada beda di fascia depan. Nah, seperti ini ya. Lampunya bulat, terus ada lampu kota sama sennya ini bulat tumpuk gitu. Terus karena mobil ini memang bisa didesain supaya bisa lewat medan off-road, maka wajib dipakein winch gitu. Lalu bumpernya juga udah di custom. Ini dari besi ya bahannya ya. Terus ya ada lubang buat fog lamp dan tampil serasi ya ini, jadi nggak terlalu rame tapi fungsional gitu. Terus pemilihan catnya ini juga menarik, jadi ini hijaunya hijau muda, kebetulan sesuai sama STNK. Tapi ini apa ya, hijaunya masih tampak menarik gitu, nggak terlalu cebleh kalau orang Jawa ngomong ya, nggak terlalu cerah banget. Nah, dari belakang ya guys, ini bumpernya custom dari besi. Terus ini stop lampnya juga custom ya. Jadi ownernya pengen simple, pengen lampunya cuma merah sama kuning buat sen. Nah, terus lampu mundurnya diganti ini nih. Ini lampu mundurnya pakai LED ya. Ini fungsi ganda juga nih. Jadi kalau pas mundur nyala, atau kalau enggak pas di hutan kan gelap tuh, jadi bisa nyorot
belakang juga gitu. Ini bisa diatur ya naik turunnya. Kalau pas di kota mungkin bisa agak diturunin gitu buat nyorot ke bawah. Nah terus ini ada towingnya juga ya, towing ini buat narik-narik end hang gitu. Mungkin kalau suka main trail, nah kasih end hang, kasih trail gitu. Terus ini ada dudukan ban serep, cuman ini pas dilepas ya ban serepnya. Jadi mobil ini kelihatan simple ya guys ya, nggak rame. Kalau menurut saya tema modifikasi seperti ini cocok banget untuk sekarang gitu. Nggak berlebihan, masih fungsional, tapi bisa lewat medan off-road juga gitu. Terus nah sekarang kita lihat dari samping. Ini pakai ban Hankook MT ring 15. Ini ukurannya 31 ya bannya. Terus ini pakai velg Bedlock Daytona. Jadi ini kalau velg Bedlock kayak gini ya, jadi baut-bautnya banyak. Itu ini fungsinya buat jepit bibir ban. Nah, kalau ada yang belum tahu ya guys, velg Bedlock ini fungsinya sebenarnya dia buat nyengkerem ban. Ketika masuk di medan off-road itu kan pasti tekanan ban harus dikurangi supaya dapat grip yang lebih baik. Nah, kalau tekanan ban dikurangi pasti kan beban bibir ban yang nempel velg ini kan apa ya, lebih besar bebannya. Jadi kalau dia nggak dipakein velg Bedlock ini bisa geser gitu. Nah, adanya velg Bedlock ini buat mengantisipasi si ban ini bisa geser lepas dari tempatnya gitu. Cuman masangnya agak repot, ini kan bautnya banyak, harus dicopot satu-satu bautnya gitu. Terus ini ada set bar ya. Ini set bar, ini fungsinya buat menghalau batu. Kalau ada batu yang loncat ke samping gini, nah dia nahan ini. Sama buat ini juga, kalau pas lewat celah-celah sempit ini bisa nahan. Jadi nggak langsung kena bodi tapi nahan ini dulu gitu. Bisa jadi footstep juga ya ini ya. Itu serbaguna. Nah terus ini atapnya juga udah di custom. Jadi sebenarnya ini kan Jimny Talang nih. Jimny Talang ini sebenarnya atapnya nggak segepeng ini nih, dia agak tinggi. Terus depannya ini kayak ada kanopi gitu, jadi atapnya sampai atas kaca depan. Cuman ini sudah dimodifikasi dijadikan trapeze gitu. Lalu ini ya guys, ini ada light bar. Light barnya memanjang LED. Terus ini nih dudukannya, ini menarik juga. Ini dudukannya custom, dari bawah sini nyambung ke pipa di atas. Terus ini dibaut ya, di sini dibaut, dikasih baut 2, jadi dia lebih kencang, nggak gampang lepas gitu. Kuat ya ini ya gitu. Terus spionnya ini juga, ini dikasih spion variasi, mirip-mirip model Wrangler ya, cocok sama tema modifikasinya. Ada satu lagi yang unik ya guys, ini over fendernya ini dibikin dari bahan kayak gabus ya, mirip styrofoam gitu. Nah kenapa kok dibikin dari gabus? Supaya kalau pas lewat medan off-road dan mungkin mentok sesuatu, ini si bodi bawaan mobilnya ini nggak kedorong ke dalam gitu, jadi nggak bikin bodinya rusak, tapi yang kena ininya dulu nih gitu. Dan ini fungsinya kan sebagai ini ya, over fender itu selain buat estetika tapi buat juga menghalau lumpur. Jadi kalau pas lewat jalan basah atau lewat lumpur, ini kotorannya nggak sampai sini gitu ya, mengurangi, tetap naik tapi akan mengurangi banyak gitu. Terus kita lihat mesinnya, ini menarik juga. Ini bukanya gini ya,
Jadi ini mesinnya udah diganti pakai mesin Avanza ya 1300 cc. Cuman mesin aslinya masih ada. Kenapa kok diganti pakai mesin Avanza ya? Pasti pertimbangannya karena satu, mesin ini lebih mudah. Jadi akan lebih meminimalkan kerusakan ya. Perawatannya jadi lebih mudah dan pasti powernya juga lebih besar. Dan mesin ini kan udah injeksi, jadi nggak perlu banyak nyetel-nyetel ya. Kalau mesin aslinya Jimny ini kan 1000 cc masih pakai karburator tuh. Nah itu kalau settingannya nggak pas, dia bisa mati-mati sendiri mesinnya. Terus nanti kalau dipakai high rev gitu nanti setelannya bisa berubah gitu ya. Jadi lebih simpel kalau diganti mesinnya dengan unit yang baru gitu. Itu nek buat off-road. Yo pertimbangannya mau nggo off-road nggo apa sebenarnya terserah sih. Tuh jadi bisa buat harian yo masih enak. Mau buat lewat medan off-road juga minim trouble di mesin gitu. Emang asli mesinnya kayak gitu. Gimana? Emang asli mesinnya kayak gitu. Karakternya. Kan kalau mesin aslinya kan lebih tua umurnya, pasti kan kalau mau direkondisi kan pasti banyak yang diganti, metal duduk, metal jalan, nanti karburator masih harus nyetel kayak gitu. Nah, makanya diganti pakai unit baru. Sebenarnya cara yang lebih singkat waktu dan lebih hemat biaya kalau menurut saya gitu. Karena ya itu tadi ini kan mesinnya baru, minim trouble gitu, nggak pakai nyetel gitu guys. Paham ya sampai sini ya gitu. Jadi kalau sebuah mobil diganti mesin itu kan tergantung sama kebutuhannya nih, mau dibuat apa gitu. Nah ini kebetulan ownernya pengen buat kota-kota juga enak, masih reliable juga, buat turun di medan off-road juga masih oke tenaganya gitu. Ini pengerjaannya cukup rapi ya, jadi kabel-kabelnya nggak ada yang malang sana sini, udah rapi. Terus ini dari throttle body juga dibikin sambungan custom ke filter udaranya Jimny. Jadi ini filter udaranya Jimny nih gitu, tapi ini dikasih sambungan L gitu ke throttle bodinya nih. Menarik ya, rapi gitu. Nggak kelihatan kalau mesin diganti sembarangan gitu, masih bersih. Oh ya tambahan ya, karena ini udah pakai ban 31, jadi mobilnya kan harus ditinggiin nih. Nah ini anting pernya diganti yang 12 cm, jadi mobilnya bisa lebih tinggi gitu. Oke, terus kita lihat dalamnya ya. Oke, kita coba naik. Nah, wah ini enak ya guys ya. Ini joknya udah di custom, punya kijang kapsul, jadi lebih enak posisi duduknya. Terus ini setirnya ini diganti punya Baleno 4-spoke ya, jadi dia kesannya lebih modern gitu. Terus ya seperti ini interior Jimny. Ini ada handlebarnya. Terus oh ya, ini ada yang menarik. Jadi karena mesinnya ini kan di swap pakai Avanza, ini posisi preselnya agak maju ke depan gitu. Ini ke belakang, terus dibikin bengkok naik ke atas. Terus tuas 4x4 nya masih di posisi yang sama ya. Ini transfer case-nya masih pakai punya Jimny, tapi gearboxnya sama mesin pakai punya Avanza gitu. Sip, enak ini. Ada power window-nya juga ini.
Jadi memang dibikin nyaman ya mobilnya ya. Nah, gimana rasa berkendaranya mobil ini dengan ubahan-ubahan tadi? Seperti apa? Yuk kita coba jalan. Aduh. Oke guys, kita sekarang nyobain Jimny. Ini pakai seatbelt 4 titik ya. Jadi modelnya kayak rompi gitu, teklekannya di tengah ini. Ya. Sip, oke. Kita nyoba. Ya, kacanya saya buka biar anginnya masuk spoi-spoi. Oke. Jadi impresi pertama saya nyetir ini di luar ekspektasi ya. Ternyata mobilnya ini masih nyaman loh. Padahal udah pakai ban 31 MT. Dan ini mesinnya lebih powerful daripada mesin standarnya ya. Terus ini setting kaki-kakinya juga termasuk bagus ya. Jadi biasanya kan kalau Jimny kan lari-lari, ini enggak nih. Ya masih ada dikit tapi jauh berkurang. Jadi nyetirnya enak gitu. Nggak tahu nih. Sip ya. Mantap. Ini contoh kalau swap engine dengan baik, jadi mesinnya nggak keter nih. Di mobil ini bagus ini, pengerjaannya proper. Suspensinya ya ciri khas Jeep ya, jangan pakai per daun, agak keras, cuman masih bisa diterima. Oke, remnya juga enak, pakem. Ya kalau gini kota-kota juga masih enak nih. Mau lewat medan off-road juga powernya masih dapat ini. Sip. Overall mantep ini. Bisa buat referensi kalian ya guys, yang mau bangun Jimny. Oke. Nah, ya kita tadi nyobain sedikit di medan jelek ya, dan ternyata enak loh, masih powerful mesinnya, mantap. Jadi emang terbukti ya, you can go anywhere with a Jimny. Terus gini guys, kalau kalian mau modif kayak gini kira-kira habisnya berapa sih? Nah kebetulan saya kemarin udah ngobrol sama ownernya ya. Ini saya bisikin nih, kira-kira habisnya berapa untuk bangun Jimny
jadi kayak gini nih. Yang pertama pasti dari kaki dulu ya, kaki dulu. Ini ban pelek sama lifting kit ya kurang lebih antara 12 sampai 15 juta itu. Terus untuk mesinnya ini swap kurang lebihnya habis sekitar 20 juta gitu. Lalu nah untuk perintilannya ya, ini kayak bumper depan, bumper belakang, terus ini light bar sama dudukannya ini over fender dari Gabus ini kurang lebihnya ya antara 8,5 juta kurang lebih. Terus ini ya winch, ini kebetulan pakai yang harga 3,5 juta gitu. Kalau soal winch kalian bisa pilih sesuai kebutuhan ya, yang harga 3,5 ada, yang 12 ada, yang 20 ada. Cuman kan ini mungkin lebih banyak di jalan raya, jadi ini juga udah cukup ya. Catnya ini kurang lebih habisnya 12-an juta. Cuman kalau soal cat kan nanti tergantung kalian ya mau bangun seperti apa. Ada yang lebih murah, ada juga yang jauh lebih mahal gitu. Tergantung sama tukangnya juga gitu. Terus interior, jok, kijang kapsul kurang lebih 3 jutaan. Sama yang lainnya perintilan kecil-kecil mungkin ini di luar jasa ininya ya, mungkin ada harus nyetel mesin, nyetel kaki-kaki, itu di luar itu semua. Jadi yang saya sebutkan ini perkiraannya saja untuk ubahan ini di luar jasanya. Oke guys, jadi gitu ya, kira-kira habisnya berapa. Mungkin kalian kalau ada yang komen, lah kok murah mas, berarti yang punya pinter ngenyang guys. Pinter nawar yang punya. Terus kalau ada lagi yang komen, lah kok mahal mas, ayo berarti yang punya kapusan, ketipu guys. Oke gitu ya. Jadi itu dulu video kita kali ini tentang Suzuki Jimny 1300 cc. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Lalu jangan lupa juga follow Instagramnya All Stars Garage. Nanti kita akan banyak bahas hal-hal yang udah jarang kalian lihat di jalan. Oke, terima kasih.